Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asyedik dengan NIM F5512310. Dan pada kali ini saya akan membuat database dan mengimplementasikan fungsi-fungsi join, min, max, dan count pada database. Jadi pertama-tama kita akan buat database terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP untuk menjalankan MySQL. Oke, jadi yang kita start itu server Apache dan MySQL. Setelah itu masuk ke command prompt. Di sini saya akan menggunakan command prompt untuk membuat database. Jadi pertama-tama kita ketik dulu MySQL min u root min t. Nah, pertama-tama kita akan create database dulu dengan nama name saya dan nama database. Di sini saya memakai nama penjualan brownies. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu use database yang setelah kita buat tadi. Nah, setelah kita use, sini saya akan membuat tabel. Ada 3 tabel. Yang pertama tabel produk, pelanggan, dan penjualan. Sini saya akan membuat tabel pelanggan produk dulu. Di sini saya sudah mempunyai scriptnya. Ini dia. Kita menggunakan create table. Nah, di sini kita dalam tabel ada ID produk yang bertipe data integer. Dia auto increment. Itu dia primary key. Setelah ada nama produk, harga, dan stok. Setelah itu buat pelanggan, tabel pelanggan. Sini kita create tabel lagi dan enter. Oke, sudah terbuat. Sini untuk tabel pelanggan ada ID pelanggan yang primary key, nama pelanggan, kontak, dan alamat. Setelah itu saya akan buat tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan ini ada ID penjualan, ID produk, ID pelanggan, tanggal, jumlah, dan total harga. Nah, untuk foreign di dalam tabel penjualan ini terdapat 2 foreign key karena dia memiliki relasi dari 2 tabel, yaitu tabel produk dan pelanggan. Jadi saya menggunakan foreign key pada ID produk dan ID pelanggan. Setelah itu saya akan mengisi datanya memakai insert into. Sini saya insert untuk di tabel produk. Di sini ada brownies coklat, keju, dan kacang, dan harga serta stoknya. Enter. Oke, sudah. Setelah itu saya akan insert nama-nama pelanggan. Nah, setelah itu saya akan insert lagi untuk di tabel penjualan. Oke, sudah. Setelah itu saya akan select dulu dari tabel produk, pelanggan, dan penjualan. Ini select bintang from produk. Di sini ada 3 isinya yang telah saya insert tadi. Setelah itu saya akan select lagi untuk pelanggan. Nah, di sini sudah terdapat sudah terlihat isi tadi yang saya insert, yaitu select bintang from penjualan. Nah, di sini juga sudah terinsert. Setelah
Setelah itu saya akan menambah lagi data pada pelanggan. Oke. Dan juga akan menginsert lagi data pada produk. Nah, saya bisa select. Oke, sudah ada muncul. Saya select lagi pada pelanggan. Oke, sudah ditambah. Saya sudah tambahkan dua data pada masing-masing tabel pelanggan dan produk. Setelah itu di sini saya akan mengimplementasikan fungsi join. Yang pertama itu ada inner join. Di sini saya akan menggunakan inner join antara tabel penjualan dan tabel produk, yang mana apakah ID produk di tabel penjualan sama dengan ID produk di tabel produk. Sini saya select pada data kolom penjualan pada penjualan, kolom nama produk pada tabel produk, kolom ID pelanggan pada tabel penjualan, dan kolom total harga pada tabel penjualan dari tabel penjualan, dan menginner join tabel produk dan tabel penjualan, yang dimana tabel penjualan itu sama, ID produk pada tabel penjualan harus sama ID produk pada tabel produk. Setelah kita enter, nah dia muncul. Di sini ada 5 data. Oke. Setelah itu di sini saya akan menerapkan fungsi left join. Nah, yang dimana saya akan meng-left joinkan antara tabel produk dan penjualan, dimana ID produk dari tabel penjualan itu harus sama dengan ID produk di tabel produk. Sini saya akan menampilkan nama produk, harga, penjualan, ID pelanggan, dan tanggal. Enter. Nah, akan muncul. Nah, di sini terdapat nilai 0 karena yang saya bandingkan itu antara tabel produk dan penjualan. Kenapa di sini 0? Karena pada penjualan itu di sini saya tadi baru saja menginsert produk baru, yang dimana dia tidak terdapat dalam tabel order, makanya dia bernilai 0 karena dia tidak ada di dalam tabel order, hanya ada di tabel produk. Setelah itu saya akan menerapkan right join lagi, di mana antara tabel penjualan di kanan dan tabel pelanggan di kiri. Ya. Yang dimana ID pelanggan dari tabel penjualan dan tabel pelanggan itu harus sama. Setelah kita enter, nah di sini dia ada yang bernilai 0 karena sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya telah menginsert data baru pada tabel pelanggan. Jadi untuk record dengan nama pelanggan Hasbi Asidik ini, dia itu tidak ada di tabel produk karena baru saja ditambahkan, atau bisa dibilang ada pelanggan yang sudah tercatat tapi belum memesan. Oke, setelah itu saya akan menerapkan fungsi max, min, count pada masing-masing tabel. Pertama di sini saya akan menerapkan fungsi max pada tabel produk, yang dimana mencari harga tertinggi. Di sini kita select max, nama kolom dan nama tabel yang mau kita ubah, dan dari tabel produk.
Nah, di sini harga tertingginya 32.000. Setelah itu untuk minnya, nah harga terendahnya itu 25.000 pada tabel produk. Itu kita menggunakan count atau jumlah keseluruhan record yang ada dalam tabel itu. Nah, jumlah keseluruhan produk ada 4. Untuk tabel pelanggan, di sini saya hanya menghitung ID pelanggan saja. Kita lihat ID pelanggan paling tinggi itu 6. Untuk yang terendah nah ID pelanggan terendah itu 1 karena dimulai dari 1. Dan total pelanggan yang di dalam tabel pelanggan yaitu ada 6. Yaitu untuk tabel penjualan, saya akan menghitung total harga tertinggi terendah. Pertama, total harga tertinggi dari tabel penjualan yaitu salah, sini seharusnya total harga. Nah, total harga tertinggi itu adalah 108.000. Dan untuk total harga terendah itu 25.000. Dan saya akan menghitung lagi total jumlah penjualan dalam tabel penjualan, yaitu ada 5. Setelah itu sini saya akan memperlihatkan relasi dari ketiga tabel. Di sini kita tekan admin di MySQL. Di sini ada ke tabel penjualan brownies, itu ke menu designer. Nah, beginilah relasi dari ketiga tabel. Ya, seperti ini. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Itu tadi video pembuatan database, pengimplementasian join, dan fungsi min, max, dan count. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.